Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah tadi kita sudah banyak mendapatkan pelajaran dari guru kita Ustadz Abi Maki kaitan dengan arti ulama. Mudah-mudahan yang hadir di sini ada yang punya niat agar anaknya, cucunya bisa menjadi ulama. Dan mudah-mudahan ini adik-adik yang hadir di sini juga ke depannya mampu menjadi penerang bagi negeri ini. Karena alangkah makmurnya satu negeri kalau negeri itu berlimpah ulama. Dan akan sengsara satu negeri kalau di negeri itu tidak ada ulamanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmat dan kebaikan kepada negeri yang banyak disebut di dalamnya asma'nya. Nah, ulama ini ngajaknya, kira-kira Bapak Ibu, ulama ini banyak ngajak nyari dunia apa nyari akhirat? Akhirat apa dunia? Ada enggak ulama ngajarin utang? Ada enggak? Tapi banyak enggak yang utang? Itulah dia ulama. Ulama mengajak kita bagaimana kita qanaah terhadap apa yang kita miliki. Membentengi kita supaya tidak iri dengan apa yang dimiliki tetangga. Ini ada orang tetangganya beli mobil baru, dia masuk rumah sakit. Kenapa? Karena tadi. Makanya negeri ini butuh ulama. Supaya negeri ini berlimpah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesuai dengan hikmah yang disampaikan, rusaknya negeri dengan rusaknya umara dan ulamanya. Dan baiknya negeri itu dengan baiknya ulama dan umaranya. Nah, kita sekarang mau bahas tentang sinergi. Sinergi itu apa? Apa sinergi? Kerjasama yang baik antara ulama dan umara. Bagaimana kita bisa mendapatkan limpahan kebaikan itu? Dengan apa? Bersatunya ulama dan umara. Ini ulama dan umara gak bisa dipisahkan Bapak dan Ibu. Ya, hati-hati dengan pemikiran yang ingin memisahkan antara ulama dan umara. Seolah-olah umara di satu tempat, ulama di sudut lain. Sehingga mereka tidak bisa dipertemukan. Justru inilah yang akan menghancurkan satu negeri. Kita bahagia banget kemarin ya Allah, Presiden undang para ulama dan tokoh agama. Melihatnya saja kita sudah terharu. Alangkah luar biasanya kejadian ini. Dan mudah-mudahan inilah pintu awal keberkahan Allah berikan kepada negeri kita Indonesia. Karena Bapak dan Ibu, kalau saya berbicara tentang sinergi ulama dan umara, ini sudah banyak ceritanya. Tidak usah saya bicara tentang khalifah yang 4. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Subhanallah, dalam diri mereka ada umara dan ada ulama. Tapi kalau kita ingin melihat ada khalifah-khalifah umara yang terkenal di dalam agama ini. Contoh di zamannya Muawiyah, di zamannya Umayyah, itu ada Umar bin Abdul Aziz. Lalu di zaman Abbasiyah ada Harun ar-Rasyid. Lalu setelah akhir Abbasiyah ada Salahuddin al-Ayyubi.
Lalu di kekhalifahan Ottoman Turki Utsmani ada Muhammad Al-Fatih. Itu kalau kita buka Bapak dan Ibu, kesuksesan mereka menjadi umara, kesuksesan mereka menjadi pemimpin bukan karena mereka pandai dalam memimpin. Tapi ternyata di baliknya ada seorang ulama yang begitu dekat dengan mereka. Contoh saja, contoh dari belakang kita ambil contoh. Dari kekhalifahan Utsmani, Turki, ada seorang pemuda namanya Muhammad Al-Fatih. Usia beliau kala menaklukkan Konstantinopel. Usianya kurang lebih 25 tahun Bapak Ibu. 25 tahun sudah menjadi pemimpin fenomenal. Yang membuktikan hadis Nabi bahwa nanti Konstantinopel akan ditundukkan dengan pemimpin yang sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan adalah yang dia pimpin. Muhammad Al-Fatih, 25 tahun. Siapa di sini yang usianya 25 tahun? Selain saya. Hah? Ada belakang 25 tahun, sisanya. Ya. 25 tahun Bapak dan Ibu. Ini kalau sekarang ada pemimpin 25 tahun tergolong tua apa muda? Muda 25 tahun. Tapi ketahuilah ada seorang yang bernama Muhammad. Sampai punya gelar Al-Fatih. Mampu menaklukkan Konstantinopel di usia 25 tahun. Tapi kalau kita runut sejarah, salah satunya buku yang bercerita tentang kekhalifahan di Turki Utsmani. Sebab utama, selain daripada kemampuan strategi perang yang dimiliki oleh Muhammad kala itu, dia punya satu guru, ulama tenar, Syekh Abd Syamsuddin. Beliau yang senantiasa menyertainya. Dan beliau tidak mau melepas kepergian itu kecuali bersama dengan beliau, termasuk salah satunya ketika beliau berangkat untuk menaklukkan kota Konstantinopel.